Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yaitu asuhan keperawatan kritis pada cedera kepala berat dan stroke atau CVA. Baik, sebelumnya adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Putu Angga Pratama NIM 04, yang kedua ada Kade Astrianti NIM 012, yang ketiga ada Ketut Ayu Purnami NIM 013, yang keempat ada Putu Sudiantara NIM 044, yang kelima ada Made Gede Wijenaya NIM 055. Baik, di sini saya akan mulai presentasi yaitu mulai memaparkan materinya. Adapun submateri dari asuhan keperawatan kritis pada cedera kepala berat yaitu yang pertama ada definisi CKB, yang kedua ada etiologi CKB, yang ketiga ada patofisiologi CKB, yang keempat ada klasifikasi CKB, yang kelima ada WOC CKB, yang keenam ada gejala klinis CKB, yang ketujuh ada pemeriksaan penunjang CKB, yang kedelapan ada penatasanaan medis CKB, yang kesembilan ada komplikasi CKB, dan yang kesepuluh ada konsep dasar asuhan keperawatan kritis cedera kepala berat. Baik, selanjutnya yaitu ada definisi CKB. Cedera kepala berat adalah proses terjadi trauma langsung atau deselerasi terhadap kepala yang menyebabkan suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa perdarahan interstitial di mana mengalami penurunan kesadaran dengan skor GCS 3-8 dan mengalami amnesia kurang 24 jam. Selanjutnya etiologi CKB yaitu penyebab dari cedera kepala berat adalah adanya trauma kepada kepala meliputi trauma oleh benda atau serpihan tulang yang menembus jaringan otak. Efek dari kekuatan atau energi yang diteruskan ke otak dan efek kecepatan dan perlambatan atau akselerasi sampai deselerasi pada otak. Selanjutnya patofisiologi CKB yaitu otak dapat berfungsi dengan baik bila kebutuhan oksigen dan glukosa dapat terpenuhi. Energi yang dihasilkan di dalam sel-sel saraf hampir oksigen, jadi kekurangan aliran darah ke otak walaupun sebentar akan menyebabkan gangguan fungsi. Klasifikasi dari CKB yaitu klasifikasi cedera kepala berat menurut Arif Mutakmin 2008. Yang pertama yaitu cedera kepala primer. Cedera kepala primer mencakup fraktur tulang, cedera vokal, dan cedera otak difusa. Terus selanjutnya yaitu yang kedua kerusakan otak sekunder. Cedera kepala berat seringkali menampilkan gejala abnormalitas atau gangguan sistematik akibat hipoksia dan hipotensi. Dan yang ketiga yaitu edema cerebral. Tipe yang terpenting pada kejadian cedera kepala adalah edema vasogenik dan edema iskemik. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir pergeseran otak atau brain shift, adanya saat massa yang berkembang membesar atau hematoma, absis atau pembengkakan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Gede Wijanaya, NIM 055. Di sini saya akan lanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu yang kelima, WOC. Untuk teman-teman dapat melihatnya di PPT atau di makalah secara langsung. Selanjutnya, yang keenam ada gejala klinis CKB. Menurut Mansjuer 2007, gejala yang timbul antara lain A. Sakit kepala berat, B. Muntah proyektil, C. Pupil edema, D. Perubahan tipe kesadaran, E. Tekanan darah menurun, bradikardia, F. Anisokor. Selanjutnya, yang ketujuh ada pemeriksaan penunjang CKB. Pemeriksaan penunjang cedera kepala berat ada dua, yaitu pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, yang kedelapan ada penata-laksanaan medis CKB. Penata-laksanaan medis cedera kepala yang utama adalah mencegah terjadinya cedera otak sekunder. Cedera otak sekunder disebabkan oleh faktor sistematik seperti hipotensi atau hipoksia atau oleh karena kompresi jaringan otak. Baik, selanjutnya yang kesembilan yaitu komplikasi CKB, yaitu ada A. Faktor kardiovaskular, B. Faktor respiratori, C. Faktor metabolisme, D. Faktor gastrointestinal, E. Faktor psikologis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Pembahasan yang akan saya lanjutkan yaitu konsep dasar asuhan keperawatan cedera kepala berat. Ada 5 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama ada pengkajian,
Yang kedua ada diagnosa keperawatan, yang ketiga ada intervensi, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Yang pertama pengkajian. Pengkajian itu penting bagi perawat untuk mengetahui bahwa setiap adanya riwayat trauma pada servikal merupakan hal yang paling diwaspadai. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, identitas pasien. Yang kedua, riwayat penyakit. 3, pemeriksaan fisik. Dan yang keempat, pemeriksaan penunjang. Yang kedua, ada diagnosa keperawatan. Untuk diagnosa keperawatan pada keperawatan kritis cedera berat, yang kelompok kami ambil ada 3. Yang pertama, diagnosa gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kegagalan otot pernafasan. Yang ketiga, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan edema cerebral, peningkatan tekanan intrakranial. Untuk intervensi keperawatan bisa disimak melalui makalah dari kelompok kami. Karena apabila dijelaskan di video mungkin pembahasannya akan sangat panjang dan akan menghabiskan waktu. Untuk selanjutnya saya lanjutkan. Yang keempat ada implementasi. Implementasi keperawatan adalah tindakan keperawatan yang sesuai dengan yang direncanakan dan mencakup tindakan mandiri dan kolaborasi. Tindakan keperawatan mandiri adalah tindakan yang berdasarkan analisis dan kesimpulan perawat dan bukan ada dari petunjuk tenaga kesehatan lain. Sedangkan tindakan kolaborasi adalah tindakan keperawatan yang berdasarkan hasil keputusan bersama dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Yang kelima ada evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan adalah hasil perkembangan yang berdasarkan tujuan keperawatan yang hendak dicapai sebelumnya. Evaluasi yang digunakan mencakup 2 bagian, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi jangka pendek. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang bisa mencakup 2 bagian. Sedangkan untuk evaluasi jangka pendek, ada evaluasi yang dilaksanakan terus-menerus terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Evaluasi keperawatan pada studi kasus ini disesuaikan dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah disusun berdasarkan keperawatan. Baik, untuk selanjutnya pembahasannya yaitu asuhan keperawatan kritis pada penyakit. Ada pula sub pembahasannya. Yang pertama, definisi stroke, yang kedua epidemiologi stroke, ketiga etiologi stroke, keempat patofisiologi stroke, kelima WOC stroke, keenam klasifikasi stroke, ketujuh gejala klinis stroke, kedelapan pemeriksaan penunjang stroke, kesembilan penata laksanaan medis stroke, 10 komplikasi stroke, dan ke-11 konsep dasar asuhan keperawatan kritis stroke. Yang pertama, definisi stroke. Stroke adalah suatu penyakit neurologis yang disebabkan oleh pendarahan ataupun sumbatan gejala dan tanda yang sesuai dengan bagian otak yang terkena, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Yang kedua ada epidemiologi stroke. Stroke merupakan suatu penyebab kematian ketiga di dunia setelah jantung koroner dan kanker di negara maju ataupun di negara berkembang. 1 dari 10 kematian disebabkan oleh stroke. 3 data World Stroke Organization menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada 13,7 juta kasus penyakit stroke dan sekitar 5,5 juta kematian diakibatkan oleh penyakit stroke itu sendiri. Yang ketiga ada etiologi stroke. Etiologi stroke dibagi menjadi 5, yaitu trombosis cerebral, emboli, hemoragi, hipoksia umum, dan hipoksia setempat. Baik, untuk pembahasan saya sampai di sini. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan teman saya. Yang keempat, patofisiologi stroke. Suplai darah ke otak dapat terganggu pada gangguan vokal. Itu tromboemboli, pendarahan, dan vasospasme atau pada gangguan umum, yaitu hipoksia akibat gangguan paru dan jantung. Aterosklerosis sering atau cenderung menjadi faktor penting dalam otak. Trombosis mungkin berasal dari plak
aterosklerotik atau darah dapat menggumpal di daerah berlemak di mana aliran darah akan melambat atau turbulensi dapat terjadi. Yang selanjutnya VOC stroke. Untuk teman-teman semuanya bisa melihat di PPT atau di makalah kelompok kami agar lebih jelas. Yang keenam, klasifikasi stroke. Stroke non hemorrhagic dibagi menjadi dua, yaitu trombosis cerebri, yang kedua embolisme cerebral. Stroke hemorrhagic merupakan pendarahan cerebral dan mungkin pendarahan subarachnoid. Yang ketujuh, gejala klinis stroke. Yang pertama, kelumpuhan wajah atau anggota badan setelah atau hemiplegia yang timbul secara mendadak. Yang kedua, gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan. Yang ketiga, penurunan kesadaran terjadi akibat pendarahan. Yang keempat, apasia. Yang kelima, dysarthria, dan yang terakhir, gangguan penglihatan diplopia. Yang kedelapan, pemeriksaan penunjang stroke. Yang pertama, laboratorium. Yang kedua, fototorak. Yang ketiga, angiografi cerebral. Yang keempat, lumbal fungsi. Yang kelima, CT scan. Yang keenam, MRT. Yang ketujuh, USG Doppler. Dan yang terakhir, IIG. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Purnami, NIM 13. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu penata laksanaan medis stroke. Penata laksanaan stroke di unit gawat darurat meliputi yang pertama evaluasi cepat dan diagnosis, dan yang kedua terapi umum. Materi selanjutnya yaitu komplikasi stroke. Menurut Sri Kandi tahun 2009, terdapat beberapa komplikasi dari penyakit stroke, yaitu diantaranya yang pertama dekubitus, yang kedua penekanan tekanan intrakranial, yang ketiga malnutrisi, yang keempat aspirasi, yang kelima infeksi saluran kencing, dan yang keenam pneumonia. Materi yang terakhir yaitu konsep dasar asuhan keperawatan kritis stroke. Yang pertama pengkajian, yang kedua asuhan keperawatan, yang ketiga rencana keperawatan, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Baik, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada makalah dan PPT kelompok kami. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.